You think it's necessary? Latest gadget, expensive cup of coffee, branded shoes, a car key. Now look at yourself. Do you realize that you actually need all of those things to seek validation from people around you? Are you sure you bought that expensive cup of coffee just because you want to drink coffee? Are you sure you bought the latest phone because you need it, not because the logo behind it? Are you sure 17 years old kid actually need their own car to go to school? There's only one way to find out. Aku lahir dari keluarga dengan kondisi finansial yang menengah. Ayahku adalah seorang karyawan swasta dan ibuku adalah ibu rumah tangga yang tiap hari ngerawat aku, ngasih makan aku, ngasih restu sampai detik ini. Di kondisi finansial yang menengah ini, setiap kali aku memerlukan sesuatu yang sekiranya penting kayak HP kalau emang udah rusak itu ganti yang baru, sepatu kalau emang udah nggak layak pakai ya ganti yang baru. Di rumahku juga ada komputer yang biasa aku gunakan untuk ngerjakan tugas sama ya menghibur diri lah. Itu semua masih bisa terpenuhi. Aku masih SMA sekarang dan mungkin untuk beberapa orang masa SMA itu kayak permulaan sebuah cerita ya. Tapi menurutku permulaan inilah yang menentukan jati diri seseorang selama menulis cerita. Di masa SMA ini, aku ditujukan segala jenis kondisi finansial teman-temanku secara langsung maupun tidak langsung, dari yang paling tinggi sampai rendah. Ada yang kondisi finansialnya tinggi, tapi gaya hidupnya juga tinggi. Ada yang kondisi finansialnya biasa saja, tapi mencoba untuk terlihat memiliki gaya hidup yang tinggi. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya masih tergolong cukup beruntung ya, karena masih bisa memenuhi kebutuhan super tersier kayak mobil sama gadget itu tadi. Jadi nggak terlalu ketinggalan lah sama teman-teman di sekolah. Tapi tanpa sadar, aku memaksakan diriku untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya nggak perlu. We surely know that there are a lot of things in this world that could be the happiness indicator for someone's life. But how would it be for a 17 years old teenager? We all know that not only for teenagers, but the general human being could achieve the sense of being content over their life by getting validation from other people, right? Like when you're gonna buy a cup of coffee at the mall. Do you really bought that coffee just because you want to drink it? And not because you want to show it to other people on social media? But little did we know that we can actually create the same exact happiness from within ourselves. But how? Menurutku, untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi ini ada dua caranya. Yang pertama melalui faktor internal, di mana itu meliputi kayak kehendak kita, pendapat kita, kelakuan kita, pola pikir kita, pokoknya segala jenis hal yang ada dalam kendali kita. Yang satunya lagi itu melalui faktor eksternal, di mana itu meliputi pendapat orang lain, kelakuan orang lain, tindakan orang lain, pokoknya segala jenis hal yang ada di luar kendali kita. Awal SMA dulu masih mengikuti gaya hidup teman yang tinggi itu ya. Walaupun masih mumpuni, tapi itu pun udah agak memaksakan.
Terus mulailah pandemi dan keluargaku termasuk yang terkena dampaknya. Mengingat aku dulu yang mengikuti gaya hidup temen yang tinggi-tinggi itu, dari yang awalnya udah agak memaksakan, lama-lama tambah parah. Sampai akhirnya ada pada titik di mana aku udah nggak bisa lagi ngikutin gaya hidup temen yang tinggi. Dan pada titik itu aku ngerasa murung, tertekan, menyalahkan keadaan. Karena udah nggak bisa lagi sejajar sama mereka. Menyalahkan Tuhan, Tuhan mengapa engkau tidak adil. Pokoknya hidup ini udah nggak bisa lagi bahagia gitu. Sampai akhirnya aku menanyakan suatu hal pada diriku sendiri. Apakah untuk memiliki kebahagiaan dalam hidup, kita harus memiliki gaya hidup yang tinggi? Now we realize that none of those people's validation of our life matter. We don't need other people to achieve those happy and content life. We only need ourselves. Do you know that you can truly feel happy by little things that you do, like when you have a nice little walk after school with your loved one, or a nice and warm conversation with your friends over a cup of inexpensive instant coffee. Hidup itu banyak pertanyaan ya. Setiap harinya itu pasti muncul pertanyaan baru. Tapi seiring berjalannya waktu, kita perlahan belajar dan cepat atau lambat, jawaban itu akan muncul juga. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu ternyata bisa loh dari faktor internal, bisa loh dari dalam diri kita sendiri. Contohnya aja waktu kalian ngerjakan tugas, dan kalian ngerjakan tugas itu lebih awal. Nggak harus nunggu kalian mendapatkan nilai yang bagus dari tugas itu, kalian tetap bisa bahagia dan puas dengan menanam pikiran bahwa kalian mengerjakan tugas itu lebih awal dibandingkan biasanya yang mungkin kalian tepat waktu ataupun telat. Contoh lainnya itu kayak waktu kalian ngopi sama teman-teman. Kalau emang budgetnya terbatas, ya nggak usah maksain lah ke tempat kopi yang branded itu. Toh kalian ngopi kan itu tujuannya ngobrol sama teman-teman, sharing satu sama lain gitu ya. Bukan upload foto ke sosial media. Hanya dengan mengganti sedikit pola pikir kita, maka hidup kita bisa jauh lebih bahagia. Dan setelah saya merubah pola pikir saya sendiri, ya memang ada perubahan yang cukup signifikan. Walaupun di satu sisi agak nyesek mengakui beberapa hal ya. Nyesek mengakui bahwa finansial kita emang nggak setinggi teman-teman kita. Nyesek mengakui bahwa gaya hidup kita nggak seluar biasa teman-teman kita. Nyesek mengakui bahwa hidup kita masih belum sesignifikan orang lain. Tapi jika kalian bisa berdamai dengan hal-hal itu, dijawabin sih. Kalian bisa hidup jauh lebih tenang dan jauh lebih bisa bersyukur. Di era modern sosial media saat ini, menurutku ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang serupa. Dan pemahaman ini bisa jadi obatnya. Karena menurutku pemahaman ini enggak menjurus pada agama manapun. Kalian akan tahu bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dari diri sendiri, cara kita menghargai diri sendiri, cara kita puas akan hal yang kita capai, cara kalian bersyukur akan hal yang kalian punya, cara kalian memiliki rasa puas akan hal yang kalian capai setiap harinya. Dan di sini saya sadar bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kepuasan, dan ketenangan dalam hidup, kalian bisa mencapainya dengan cara mengapresiasi diri sendiri terhadap hal-hal kecil yang kalian alami setiap harinya. Happiness can be earned if we give purpose to each and every little things we did in our life. By simply appreciating those little things, can actually bring us the clarity of mind.